Iran, please stop. We lose, you win. Siapa sebenarnya yang mengendalikan konflik Israel dan Iran? Jika ketegangan antara kedua negara ini benar-benar berubah menjadi perang besar, dampaknya mungkin akan mengguncang seluruh tatanan dunia. Karena ini bukan sekadar konflik antara dua negara di Timur Tengah. Di baliknya, ada jaringan milisi bersenjata, kepentingan negara-negara besar, teknologi militer canggih, jalur energi global, bahkan keterlibatan raksasa teknologi dunia. Dalam beberapa minggu terakhir, kawasan Timur Tengah berubah menjadi salah satu titik paling panas di planet ini. Serangan udara skala besar, operasi rahasia, hingga manuver kekuatan global mulai terlihat di berbagai front. Beberapa analis bahkan mulai menyebut konflik ini sebagai tanda awal lahirnya sistem konflik global yang baru. Lalu, muncul satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar perang antara Israel dan Iran? Atau sebenarnya, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang memainkan permainan geopolitik dari balik layar? Selamat datang di Plot Twist Dunia. Jika kita hanya melihat berita sekilas, ceritanya tampak sederhana. Israel menyerang Iran, Iran membalas serangan. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks dari itu. Dalam konflik ini kita melihat berbagai front yang terbuka secara bersamaan. Milisi di Lebanon ikut menyerang. Kelompok bersenjata di Gaza terlibat dalam eskalasi. Serangan drone muncul di kawasan Laut Merah. Bahkan ancaman mulai diarahkan kepada perusahaan teknologi global. Semua peristiwa ini terjadi hampir bersamaan. Karena itu, pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya siapa yang menyerang siapa, tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa sebenarnya yang mengendalikan konflik ini? Apakah ini hanya perang dua negara? Atau justru bagian dari pertarungan jaringan kekuatan global yang lebih besar? Untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat kembali sejarahnya. Hubungan Iran dan Israel tidak selalu seperti sekarang. Namun semuanya berubah setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Sejak saat itu, Iran mulai memandang Israel sebagai musuh ideologis. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman strategis yang berpotensi mengancam keberadaan negaranya. Namun menariknya, kedua negara jarang berhadapan langsung di medan perang. Sebaliknya, mereka menjalankan strategi yang jauh lebih kompleks. Sebuah konflik tidak langsung yang dikenal sebagai proxy war. Dalam strategi ini, perang tidak selalu terjadi antara dua negara secara langsung, melainkan melalui jaringan sekutu dan kelompok milisi di berbagai wilayah. Iran membangun jaringan milisi regional yang dikenal sebagai Axis of Resistance. Jaringan ini mencakup berbagai kelompok bersenjata di Timur Tengah, seperti Hezbollah di Lebanon, milisi di Irak, pemberontak Houthi di Yaman, serta beberapa kelompok Palestina. Iran memberikan berbagai dukungan kepada kelompok-kelompok ini, mulai dari dana, pelatihan militer, hingga teknologi drone dan misil. Tujuannya jelas, menciptakan tekanan militer terhadap Israel dari berbagai arah. Di sisi lain, Israel menggunakan pendekatan yang berbeda.
Mereka lebih mengandalkan operasi intelijensi dan serangan presisi. Beberapa di antaranya meliputi operasi sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran, serangan udara terhadap basis sekutu Iran di Suriah, hingga operasi rahasia yang menargetkan ilmuwan nuklir Iran. مبنى هيئة الأركان خالص. قصف جديد يا شباب، قصف خطونا بسرعة 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 بسرعة. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, eskalasinya mulai berubah secara dramatis. Pada periode 2024 hingga 2025, perang bayangan yang sebelumnya tersembunyi mulai berubah menjadi konfrontasi yang lebih terbuka. Iran meluncurkan ratusan drone dan misil ke arah Israel. Serangan tersebut melibatkan pasukan elit Islamic Revolutionary Guard Corps. Skala serangan tersebut menjadikannya salah satu operasi drone terbesar dalam sejarah modern. Israel kemudian merespons dengan berbagai operasi militer balasan. Pada tahun 2026, Israel bahkan meluncurkan operasi besar yang dikenal sebagai Operation Lion's Roar. Operasi ini melibatkan serangan udara terhadap berbagai target strategis di wilayah Iran. Namun yang membuat situasi semakin berbahaya adalah konflik ini mulai menarik semakin banyak aktor ke dalamnya. Kelompok Hezbollah di Lebanon juga mulai terlibat secara aktif. Serangan drone dan misil dari wilayah Lebanon meningkat secara drastis. Beberapa analis bahkan mulai memperingatkan kemungkinan pecahnya perang regional skala besar. Artinya, Israel tidak hanya berhadapan dengan Iran, tetapi juga dengan jaringan sekutu Iran yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Namun di balik semua perkembangan ini, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka. Mengapa konflik ini terus meningkat, padahal semua pihak memahami betapa besar risikonya? Perang besar di Timur Tengah bisa memicu berbagai dampak global, mulai dari lonjakan harga minyak dunia, krisis energi internasional, hingga gangguan terhadap jalur perdagangan global. Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa konflik ini sudah mempengaruhi hampir 1/5 pasokan energi dunia. Jika demikian, logikanya seharusnya negara-negara besar berusaha menahan eskalasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Konflik ini terus meluas. Mengapa? Karena mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekadar konflik regional biasa. Plot twist. Selama beberapa dekade terakhir, dunia berada dalam sistem kekuatan global yang didominasi oleh Barat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, keseimbangan kekuatan itu mulai berubah. Kekuatan baru mulai muncul di panggung global. Banyak analis menyebut dunia sedang bergerak menuju era multipolar, sebuah sistem di mana kekuatan dunia tidak lagi terpusat pada satu blok saja, melainkan terbagi antara berbagai kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan sekutunya, Rusia, China, serta kekuatan regional seperti Iran dan Turki. Dalam konteks ini, konflik Israel dan Iran bisa menjadi medan uji bagi perubahan sistem global tersebut. Karena di dalam konflik ini kita mulai melihat berbagai bentuk perang modern, mulai dari teknologi drone, perang cyber, hingga ancaman terhadap infrastruktur digital. Iran bahkan memperingatkan bahwa perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft bisa menjadi target karena keterkaitannya dengan sistem militer Israel. Artinya, perang modern tidak lagi hanya terjadi di medan perang. Pertempuran juga terjadi di server, di satelit, dan di jaringan data global. Sebuah bentuk perang baru yang sedang membentuk wajah konflik di abad ke-21. Jika kita melihat peta geopolitik dunia, konflik Israel dan Iran sebenarnya menyentuh 3 kepentingan utama. Pertama adalah energi. Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia. Kedua adalah teknologi militer. Konflik ini menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan drone, kecerdasan buatan, dan perang cyber. Dan yang ketiga adalah pengaruh geopolitik. Siapa yang memiliki pengaruh di Timur Tengah akan memiliki posisi strategis dalam sistem kekuatan global.
Itulah sebabnya konflik ini tidak pernah benar-benar sederhana. Di balik setiap serangan, setiap misil, dan setiap operasi rahasia, selalu ada kepentingan kekuatan global yang lebih besar. Namun, satu pertanyaan besar masih belum memiliki jawaban. Apakah konflik ini akan berhenti di Timur Tengah? Atau justru menjadi awal dari perubahan besar dalam sistem kekuatan dunia? Karena jika satu kesalahan besar terjadi, konflik ini bisa berubah menjadi perang yang jauh lebih luas. Dan jika itu terjadi, dunia mungkin akan memasuki era geopolitik yang benar-benar baru. Dalam dunia geopolitik, perang jarang terjadi hanya karena satu alasan. Seringkali konflik hanyalah permukaan dari permainan kekuatan yang jauh lebih dalam. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menyaksikan perang regional biasa? Atau bahkan bab satu dari perubahan besar dalam sistem global?